Seringkali kita mengalami kekhawatiran hingga terkadang kita tidak mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Kerap kali kita bingung bagaimana cara mengalahkan kekhawatiran ini. Namun, kita perlu ingat bahwa kita memiliki Allah yang setia. Jika kita sedang mengalami berbagai tantangan hidup, perlu untuk kita menyerahkan segalanya kepada Allah dan mempercayai bahwa semua yang kita butuhkan dan yang kita perlukan akan dipenuhi oleh Allah. Kita perlu berserah dan mengalihkan fokus dari kekhawatiran kepada Kristus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka itu ya. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah dan tantangan, ya kita seringkali jadi panik, khawatir, apa harus kita perbuat ya. Iya. Nah, tema kita hari ini adalah apakah Tuhan menolong atau tidak, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, nah biarlah hari ini sahabat yang baik kita datang kepada Tuhan berdoa ya, bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita ya. Bapa, kami bersyukur hari ini Kau mengingatkan kepada kami apakah Tuhan menolong atau tidak. Kami tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Biarlah hari ini kami mau buka hati kami untuk kami siap menerima firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Daniel pasal yang ketiga dan ke-16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja." Ya, dan kita mau baca di dalam Daniel 3 ayat 18 dan 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para pementeri raja yang datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Amin. Wah, ini kisahnya luar biasa ya. Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam tungku perapian, dicemplungkan gitu ya. Tapi jadi mujizat Tuhan terjadi ya. Mujizat Tuhan terjadi. Nebukadnezar, Raja Babel memerintahkan Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar ini. Tetapi di hadapan Nebukadnezar mereka menunjukkan integritas mereka, kebenaran mereka, bahkan iman mereka sebagai umat Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang Babel. Ya, mereka tidak takut untuk menyatakan iman mereka kepada Tuhan di hadapan Nebukadnezar dan orang-orang Babel. Oleh karena itu respon Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan tegas, tanpa keraguan dan tanpa rasa takut,
mereka sepakat menjawab bahwa apakah mereka ditolong atau tidak ditolong, mereka tetap tidak akan menyembah berhala. Wah, ini luar biasa Ini ya. luar biasa, Sampai di teguh level iman, imannya. mau ditolong atau tidak, mereka tetap percaya pada Tuhan. Ya. Amin. Jadi dengan kata lain, mereka ini lagi mendeklarasikan iman mereka kepada Nebukadnezar, Raja Iya. Babel itu ya. Bahwa apakah Tuhan menolong mereka atau tidak, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Sebab sejak mereka ada dalam pembuangan di Babel, mereka sudah menunjukkan integritas mereka, kebenaran hidup mereka, iman mereka, dengan mereka berketetapan dan berkomitmen untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan raja yang biasa dimakan di kerajaan Babel. Ya, oleh karena itu integritas, kebenaran, dan iman yang mereka miliki dan hidupi sebagai umat Tuhan di tengah-tengah bangsa Babel yang menyembah berhala ini telah membuat mereka align atau selaras dengan Tuhan. Amin. Sehingga mereka memiliki fondasi yang kuat, strong foundation, dan fondasi yang tidak tergoncangkan, unshakable foundation dalam iman mereka. Wah, fondasi yang kuat, fondasi yang kuat, dan tidak tergoncangkan. Wah, luar biasa ya. Dan ketika mereka menghadapi ancaman, desakan dari Nebukadnezar Raja Babel ini, respon mereka tidak takut. Iya, sama sekali tidak takut. Luar biasa, bahkan mereka siap menghadapi masalah apapun yang harus mereka hadapi. Sebab mereka memiliki integritas dan iman yang kuat ini, yang tetap teguh dan yang tidak tergoyahkan, yang membuat mereka dapat mengalami mujizat yang luar biasa ini. Ya. Amin. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang beriman. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita jangan kompromi. Itu penting. Jangan itu kompromi. penting. Ya. Jangan kompromi. Jangan cari jalan pintas. Itu penting juga. Jangan cari jalan pintas. Cari jalan pintas dan jangan menjadi kecewa kepada Tuhan. Amin. Itu sangat penting, sekali ya. Ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan sepertinya tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Nah, ini bagus banget ya. Jadi jangan kompromi. Jangan jadi kecewa tadi ya. Jangan jalan pintas, jangan kecewa ya. Bagus sekali ya. Seringkali respon kita ketika kita menghadapi masalah, kita lebih fokus kepada bagaimana ya supaya Tuhan menolong masalah kita ya. Aduh, Tuhan tolong dong, tolong gitu ya. Bukan kepada bagaimana ya supaya Tuhan merubah hidup kita, karakter kita, kebiasaan kita. Sedangkan bagi Tuhan, perubahan hidup kita itu lebih penting ya. Tuhan untuk menyelesaikan masalah nggak ada masalah ya. Tapi Tuhan ingin kita berubah, yaitu apakah respon kita tetap hidup dalam integritas, tetap hidup dalam kebenaran, dan tetap hidup dalam iman ketika kita menghadapi masalah itu. Iya, sebab pada akhirnya bukan harta, bukan kekayaan, dan kepintaran kita atau kedudukan kita yang akan menolong, menyelamatkan, dan melepaskan kita dari maut. Tetapi integritas, kebenaran, dan iman kitalah yang akan menolong, menyelamatkan, dan melepaskan kita dari maut. Amin. Sehingga respon kita tidak takut dalam menghadapi masalah. Kita memiliki iman, keyakinan, dan keteguhan yang kuat bahwa apakah Tuhan menolong ataupun Tuhan tidak menolong, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Amsal 11 ayat 3 dan 4, The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Integritas akan menuntunmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impianmu. Ketika hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan dapat membantu sedikit pun. Jadi sebaiknya kamu menjadi kaya dalam kebenaran. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kamu dari maut. Amin. Wah, bagus sekali. Kaya dalam kebenaran. Kaya dalam kebenaran. Wow, amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, kita harus percaya nih dan mengerti prinsip kebenaran ini. Ini penting banget ya. Betapa dasarnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ketika kita hidup dalam integritas, kebenaran, dan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan orang sekitar kita. Ya. Sebab pada akhirnya hanya integritas itulah dan kehidupan kita yang benar
dan iman kita yang teguh itulah yang akan membuat kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dan tentunya yang akan melepaskan kita dari maut dan dari semua rancangan jahat. Iya, nah sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, kita akan baca ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wah, firman Tuhan ini luar biasa. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Artinya, jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima dan mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan itu. Jadi, sebagai orang percaya, kita hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah percaya dahulu, baru melihat. Jadi bukan seperti orang dunia atau orang yang tidak percaya, yang melihat dahulu, baru percaya. Oleh karena itu, supaya kita setiap hari dapat menerima, melihat, dan mengalami kemuliaan Tuhan, yaitu kebaikan dan mujizat Tuhan ini, maka kita harus selalu percaya, bersyukur, dan mendeklarasikan firman iman yang sudah menjadi rema bagi kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih. dengan tema apakah Tuhan menolong atau tidak, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Yuk kita baca ya. Kita baca ya, kamu dulu yang baca. @Josephine_Evelyn. Shalom Terang Kasih RTV. Tolong doakan saya yang sedang mengalami kekhawatiran terhadap pekerjaan karena saya terancam di PHK. Doakan kiranya Tuhan memberikan mujizat agar saya tidak di PHK karena saya harus menghidupi keluarga saya lewat pekerjaan ini ya. Jadi ini dalam situasi seperti tadi tuh, Saudara Mesa Abednego ya, apakah di PHK atau tidak, tetap percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita jangan kehilangan Tuhan, justru ini yang lebih penting ya. Gitu, Tuhan yang lebih penting ya. Nah, Josephine ya, hari ini kita sedang belajar memang untuk kita gimana sih menghadapi situasi ini tetap berpegang kepada Tuhan. Memang nggak gampang, memang nggak mudah ya. Karena kita seringkali gini, melihat dulu baru percaya. Tuhan buktiin dulu dong, baru deh aku percaya. Padahal seperti Saddam Mesad Abednego tadi tuh, dia percaya dulu. Baru melihat. Jadi boleh nggak Josephine hari ini, permasalahan ini bukan soal di PHK atau tidak, biarkan Tuhan yang berdaulat. Ya. Atau dengan kata lain, boleh nggak hari ini Josephine berkata, Tuhan terima kasih bahwa Engkau adalah Allah Jehovah Jireh yang memelihara aku. Aku tidak akan pernah kekurangan gitu ya. Dan bersyukur bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidupku sepanjang hari gitu ya. Jadi kita melihat Tuhan adalah sebagai Allah kita yang Allah yang baik, yang begitu mengasihi kita. Dan apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Allah itu baik gitu ya. Jadi hari ini Josephine belajar untuk berserah kepada Tuhan ya, membiarkan kehendak Tuhan yang jadi. Kalau ya, seandainya Josephine di PHK, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Gitu. Dan tetap ada mujizat Tuhan ya. Kalau Josephine ternyata nggak di PHK, berarti Tuhan juga punya rencana yang baik. Jadi dalam Tuhan nggak ada yang buruk, semuanya baik ya. Amin. Yuk kita doakan Josephine ya. Kita doakan ya. Mungkin juga sahabat baik lagi begini juga. Tadi saya mau katakan mungkin ada sahabat-sahabat yang baik di luar sana ya, di mana banyak mengalami masalah seperti ini. Gimana? Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara hidup kita, memelihara keluarga kita, dan Dia tidak akan pernah lalai untuk terus memberkati setiap kita. Yuk kita berdoa ya.
Bapak, kami bawa saudara kami kekasih ini, Josephine, dan juga sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan seperti ini karena PHK dan beberapa hal yang dihadapi, terutama untuk masalah kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga besar. Kita berdoa biarlah hari ini Josephine menyerahkan hak kepada Tuhan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin hidupnya. Bahkan juga para sahabat baik mengalami pergumulan yang ini menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena percaya di dalam Tuhan tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Dan apapun keputusannya Tuhan tetap melakukan yang baik dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan Josephine dan juga para sahabat yang baik. Kami berkata hari ini untuk Josephine, jadilah kuat. Jadilah teguh dalam iman. Dan juga para sahabat baik lagi pergumulan hari ini. Jadilah kuat imannya. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Ini ada lagi nih. Dari @marco_rossi _Rossi ya. Katakan demikian. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Tolong doakan saya agar dapat percaya akan penyertaan Tuhan. Karena saat ini saya sedang ragu dan fokus saya hanya kepada kekhawatiran saya saja. Ya. Wah, Marco, terima kasih nih untuk DM-nya. Ya. Memang selama kita hidup di dunia, Ya pasti ada masalah. pasti di sekitar kita yang kita hadapi adalah kekhawatiran. Iya, karena sepertinya tidak menentu apa Iya, karena nih. dunia kan nggak ada kepastian. Iya, ya. dunia tidak ada kepastian. Tetapi Bisa berubah-berubah gitu ya. sangat ya, Iya, tiap iya. hari pasti bisa Berubah-berubah. berubah ya. Dan kami memaklumi kalau misalnya Marco merasa seperti ini ya, ragu dan karena fokus Marco kepada kekhawatiran Iya, gitu ya. iya. Tapi hari ini boleh tidak? Karena tadi bukan belajar ya, kita belajar bagaimana Sadrah, Mesa dan Abednego ya. Iya, tetap Itu kan mereka menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan sebetulnya Tidak ya. ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, bahkan terancam sekali ya Iya, hidupnya. Tetapi karena mereka membangun hubungan dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik apapun yang terjadi, Amin. sehingga mereka tidak menjadi khawatir dan tidak menjadi takut. Iya. Ya, tetapi mereka berpegang teguh bahwa mereka tetap menyembah Tuhan ya. Kita juga mau doakan ini buat Marco, bahkan juga sahabat-sahabat yang lain yang sahabat yang baik yang lain ya. Hari ini mungkin banyak loh yang mengalami pergumulan. Jadi khawatir, karena nggak ada kepastian. Apalagi dunia, menghadapi dunia saat ini mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Tapi seperti tadi apa yang sudah kita baca dalam firman Tuhan dan kita dengar dari firman Tuhan, ada Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, kita ya. berdoa. Kita berdoa ya. Bapa surgawi, Bapa raja atas segalanya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dan Engkau adalah Bapa kami. Pada saat ini kami bersyukur bahwa anak-Mu Marco Tuhan, bahkan mungkin sahabat-sahabat yang baik yang lain datang kepadamu dan mau mencari Engkau. Hari ini Engkau mendengar dan melihat keluhan mereka, apa yang mereka khawatirkan. Tetapi biarlah saat ini apa yang ada di dalam kehidupan Sadrah, Mesah dan Abednego ini terjadi dalam kehidupan Marco, bahkan terjadi dalam kehidupan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, sehingga kami semua ini Tuhan, baik Marco maupun sahabat-sahabat yang baik yang lainnya, berpegang teguh kepadamu, percaya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tahu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas segalanya dan tidak akan memberikan perhatian mereka kepada yang lain kecuali Engkau. Biarlah hati mereka terus menyembah Engkau, terus berpaut kepada Engkau, terus melekat kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah pencipta segala alam semesta dan segalanya. Itu sebabnya hari ini biarlah hati daripada kami semua, khususnya Marco dan sahabat yang baik yang lainnya, hati kami berpaut kepadamu dan hari ini
Shalom yang dari Tuhan Ya, menguasai hati kami semua. Dan biarlah ini menjadi sesuatu titik balik dari kehidupan Marco dan sahabat baik yang lain untuk bangkit dan menyatakan kemuliaan bagi Allah, bahwa apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya karena Allah. Terima kasih karena mereka mengasihi dan memberikan kehormatan bagi Allah Israel, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat percaya bahwa apakah Tuhan menolong atau tidak? Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah jangan takut untuk menyatakan integritas, kebenaran, dan iman kita kepada Tuhan di hadapan orang-orang dunia. Sehingga ketika kita menghadapi situasi dan pilihan yang sulit, respon kita itu tegas, tanpa keraguan, tanpa rasa takut untuk menjawab bahwa apakah kami ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan dan tidak akan menyembah berhala. Amin. Wah, luar biasa ya. Dan yang kedua, kita harus percaya dan mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa yang membuat kita sukses, membuat kita bahagia, dan yang membuat kita dapat ditolong dan diselamatkan bukan karena manusia, bukan karena kepintaran kita, juga bukan karena kekuatan kita, bahkan bukan karena uang dan harta kita. Tetapi semua itu karena apa? Integritas, kebenaran, dan iman kita di hadapan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan ketiga, ketika kita menghadapi masalah, kita jangan mencari dan memilih jalan pintas. Kita jangan takut dengan proses yang harus kita hadapi. Ya, ini penting sekali, jangan takut menghadapi proses. Jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan pintas. Sebab bagi Tuhan tidaklah sulit untuk menolong dan menyelamatkan kita. Karena bagi Tuhan bagaimana pertobatan, perubahan, dan respon hidup kita ketika kita menghadapi masalah itu lebih penting di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang diperhadapkan dalam situasi yang sepertinya sulit dan harus menghadapi pilihan seperti yang dialami oleh Sadrak Mesak Abednego tadi itu ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, jangan takut. Untuk saat ini juga kita memilih untuk hidup benar di tengah situasi yang sulit. Karena pada akhirnya pilihan dan keputusan kita untuk kita hidup benarlah yang akan menolong, menyelamatkan, dan melepaskan kita dari semua masalah kita. Sebab Tuhan membela dan menolong orang benar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. You deserve the glory and honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat pujian bagimu, ku muliakan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat pujian bagimu,
Ku muliakan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bapa, kami bersyukur dan percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup dalam integritas, kebenaran, dan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang sekitar kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa integritas, kebenaran, dan iman membuat kami sukses dan bahagia dan melepaskan kami dari maut dan dari rencana jahat. Sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti